Baik, kita sudah ketemu Pak Haji Yayan yang kita kenal. Beliau adalah pengusaha dan juga aktivis di PGI yang selalu aktif dengan mengisi kegiatan-kegiatan aktif dan juga jadi pembicara pembinaan atlet junior. Mari kita ikutin kiat dia bagaimana bisa mempunyai badan yang sangat ideal dan sehat. Mari kita lanjutkan setelah dia memukul. Silakan pukul dulu bagaimana pukulannya yang bagus. Kita lihat sama-sama dengan iron shot. Backswing. Woo, yay. It's very nice shot. Okay, let's check it out one more time. Easy swings and go. Very nice shot. Good swing, good balance. Jadi percontohan yang sangat baik ini. Rahasianya mudah saja sebenarnya. Kita membuat pola hidup kita yang sehat. Kita tahu tujuan kita, hidup kita. Hidup kita adalah menua itu pasti, tapi memuda itu pilihan kita. Jadi pilihan kita mau nggak hidup itu menjadikan hidup yang menua kita menjadi sehat. Apapun satu syarat dalam kehidupan adalah sehat. Karena sehat itu bagian dari kehidupan kita yang terpenting buat saya. Kita mau ibadah harus sehat. Mau kerja, mau usaha, mau beraktivitas apapun juga, sehat itu nomor satu. Apa tipsnya agar supaya menjaga kesehatan lebih prima? Saya bilang pola hidup sehat tadi ya. Pola hidup sehat adalah kita harus punya satu komposisi tubuh kita yang harus sesuai. Jadi antara tulang, air, fat atau lemak tubuh dan otot kita. Otot kita harus sesuai. Ya, komposisinya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu. Jadi kalau mau bagaimana maintain badan kita tetap sehat? Karena kalau tidak di-maintain, tentu badan kita kadang up and down. Bagaimana caranya? Saya menggunakannya dengan olahraga rutin. Olahraga rutin itu mungkin setiap hari antara 15 sampai 30 menit aja. Yang terpenting kita cara pola makan kita. Pola makan kita yang kita makan sesuaikan dengan tubuh kita. Kebutuhan tubuh kita apa? Itu yang kita makan. Masih makan 3 kali sehari? Tetap makan 3 kali sehari dan masih ada camilannya ya setiap sore. Setiap sore ada nyamil mas. Karena kebanyakan orang diet katanya tidak boleh makan malam. Nah itu yang salah. Karena kita kebiasaan hidup itu banyak orang yang mengatakan kalau kita ngurangi makan itu kita bisa turun. Benar turun, tapi turun semuanya. Antara turun ototnya juga turun fatnya. Itu yang salah. Yang seharusnya harus menaikkan otot, baru fatnya juga bisa turun. Caranya? Dengan pola yang sehat, ya tentunya kita harus pakai suplemen yang benar-benar bagus. Untuk rahasia suksesnya, bagaimana sukses di bisnis, tapi juga sukses in life, include in the family. Banyak orang sukses, tapi familinya hancur. Banyak orang sukses, tapi kesehatannya hancur. So, Ko Yayan ini bisa dikatakan ideal, bisnisnya bagus. Katanya malah saya dengar sudah pensiun dari 2016. Family-nya happy and healthy, one more is wealthy. Yes. Bagaimana diceritakan ini? Ya, benar. Saya dulu memang saya seorang anak tentara. Jadi dulu tentara, bapak saya itu pensiun umur 48 tahun ya. Jadi tentunya anak dulu kan kita punya cita-cita selalu anak kecil dulu harus lebih baik daripada orang tuanya. Jadi saya memang bercita-cita saya harus pensiun lebih duluan daripada papa saya kan gitu. Kalau papa saya umur 48, alhamdulillah saya kemarin umur 45 saya sudah pensiun. Memensiunkan diri, bukan pensiun, tapi karena saya punya usaha. Di bidang apa bisnisnya? Saya di bidang spring bed. Ya, saya pabrik spring bed dan alhamdulillah sekarang dikerjakan oleh istri dan anak-anak saya. Dan saya sekarang bukan menikmati ya, tapi saya sekarang hidup saya di golf ya, dengan tentunya menjadi seorang yang bisa banyak bermanfaat bagi banyak orang lagi. Itu tentunya itu. Tuh, cara maintain olahraganya selalu golf every day atau bagaimana? Ya,
Golf adalah sekarang bagian dari hidup saya. Golf merupakan satu hal olahraga saya, hobi saya yang terbaik saat ini, dan saya memulainya dari 2014 ya. Tahun 2016 saya sudah hampir setiap hari atau seminggu 3 sampai 4 kali ya, 3-4 kali saya golf. Bahkan kadang kalau dibutuhkan ya setiap hari saya golf. Oh, bisa. Luar biasa. Saya ingat kita pernah tur ke Bandung tahun 2013 atau 2014. Itu badannya, sorry to say, masih buncit. Dan sekarang masih bisa dikatakan kok persis sama, bahkan lebih ideal. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita ke Vietnam kan juga. Iya. Ke Vietnam juga, Bandung ya. Iya. Dulu Semarang ya. Ya, dulu sama Pak Gianto sering kita tour ya, memang saya ngikutin tour untuk golf ya. Ini memang benar teman-teman. Pada saat saya golf waktu itu memang saya olahraganya sudah cukup kuat lah ya. Hampir setiap hari saya driving atau golf. Bahkan ya yang dikatakan orang-orang itu berlebihan sebenarnya. Karena saya kepingin dulu tuh badan saya sehat karena olahraga, bukan karena obat-obatan atau karena suplemen. Oke, good. Dan selanjutnya kita ingin tahu untuk level Koyayan itu bisa dibilang ya pada posisi 5% orang kaya yang memiliki banyak kemampuan finance. Tapi tidak banyak orang kaya yang mempunyai kesehatan seperti Koyayan. Coba bisa diberikan inspirasinya bagaimana? Ya, tentunya saya banyak teman ya yang dulu sebagai toladan saya atau contoh saya. Teman-teman yang dulunya banyak hartanya, banyak duitnya ya, tapi tidak bisa memanfaatkan dengan baik uangnya untuk kesehatannya. Jadi kesehatan buat saya ini adalah sebagai satu hal hidup saya, bahwa sehat buat saya itu yang terpenting. Yang kita bisa bermanfaat bagi banyak orang itu adalah sehat dulu. Ya, jangan kita menjadi seorang yang orang punya duit tapi nggak bisa tahu bagaimana caranya sehat. Ya, sehat itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa disehatkan sama orang lain. Bagaimana caranya? Bahkan dokter aja nggak bisa untuk menyehatkan diri kita kalau kita tidak ada kemauan diri sendiri. Jadi kita mau berubah atau tidak itu dari diri kita sendiri. Ya? Jadi bukan dari orang lain. Caranya? Bahkan Mas Gianto aja nggak bisa merubah kesehatan saya. Gitu. Betul. Sehat itu harus punya niat dulu dari kita, punya need dulu, punya kebutuhan apa kita untuk sehat itu. Jadi kalau kita tahu need kita untuk siapa? Untuk keluarga kita. Mau nggak kita sampai bisa menimbang cucu kita? Mau nggak kita sampai punya cicit dengan sehat tapi ya? Jangan tua tapi kita nggak sehat, nggak ada artinya buat saya. Jadi sehat itu yang terpenting, dan hidup adalah punya satu hal yang harus kita manfaatkan benar-benar dengan apa? Dengan sehat teman-teman. Kalau kita menuanya dengan sehat, siapa sih yang nggak mau? Pilihan apa yang dimiliki? Kalau orang kaya kan banyak pilihan. Kalau orang kita yang pas-pasan kan sedikit pilihannya. Bagaimana caranya? Pilihannya mudah sebenarnya. Ya, kita pola makan kita yang benar. Ya, kita tetap harus ada sarapan, makan siang, bahkan kita nggak boleh lapar sebenarnya. Makan malam. Tapi kita punya porsi masing-masing. Kita punya tubuh itu, kita punya spek masing-masing ya. Punya satu kondisi masing-masing. Apa yang kita dibutuhkan tubuh itu yang harus kita kerjakan. Ya, kurang protein kebanyakan saya lihat orang kita ya, tentunya orang Indonesia itu banyak yang kekurangan protein. Tapi kekurangan protein ini protein yang benar ya, karena kita tahu sekarang masa pandemi ya, COVID itu menyerang protein. Tapi protein yang bagaimana? Ya, saya barusan beberapa minggu yang lalu kita tahu bahwa seorang yang badannya sehat, benar-benar sehat, YouTuber juga kan, YouTuber terkenal juga kan, ya itu dia punya kesehatan luar biasa, ya. Tapi apa yang dia terkena, dia kena badai sitokin juga kan. Nah, badai sitokinnya itu kan karena apa? Karena dia proteinnya nggak benar, protein yang diminum nggak benar, untuk steroid mungkin ya, untuk badannya besar. Nah, tentunya protein sebenarnya yang paling murah itu gampang teman-teman. Apa itu? Protein yang paling
gampang untuk kita semua bisa, semua kalangan, putih telur. Oke. Nah, putih telur yang saya biasakan hari hampir untuk sarapan saya itu putih telur. Ya, tentunya itu. Oke. Salah satu. Oke, Pak Yayan, hidup ini banyak orang bilang adalah suatu pilihan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, hidup adalah pilihan buat saya. Ya. Kita tentunya disuruh memilih yang baik yang mana, yang nggak baik untuk kita itu yang mana, ya teman-teman. Jadi saya tentunya gini, Pak Mas Gianto. Jadi punya satu tips bahwa saya memilih, saya menua untuk sehat. Ya. Saya menua itu pasti, tapi sehat itu pilihan. Memuda itu pilihan saya. Oke, that's good. Ya, jadi saya saat ini umur 50 tahun. Ya, Mas Gianto sendiri tahu. Orang nggak percaya umur 50 tahun, bodinya masih fit, masih Ya, ganteng. Inilah yang body saya, yang saya punya saat ini, dan itu yang membahagiakan saya. Dan bahagia sesungguhnya itu adalah bukan harta yang banyak. Oke, that's good. Tapi sehat yang baik dengan punya keluarga yang sehat juga. Oke, good. To be continue, kita akan lanjutkan sambil minum. Oke, let's check it out. Ko Yayan, kita mau pengen tahu bagaimana membuat karakter kita menjadi lebih baik. Tip atau nasihat apa yang bisa kita pelajari dari pertemuan kali ini? Ya. Nasihat orang bijak begini. Kita harus bisa memilih kawan kita. Lingkungan kita itu seperti apa yang membentuk jadi karakter kita. Dari 5 orang, ya, dari 5 teman kita yang terdekat, itulah sebenarnya yang dapat membentuk karakter kita. Ya, jadi kalau karakter kita mau menjadi berubah, carilah teman-teman yang memang tidak toksik. Apa maksudnya itu? Toksik itu yang punya negative thinking. Oke. Jadi suka ngerasani, iri dengan kesuksesan orang. Ya, kita bukan meninggalkan mereka, tapi agak menjauhi ya. Oke. Tentunya bukan menjauhi, kita memutuskan tali silaturahmi. Ya, kita tidak dibolehkan untuk memutuskan silaturahmi. Tapi tentunya satu hal, kalau kita mau hidup kita berubah, kita mencari lingkungan yang juga bisa baik untuk kita, bisa untuk perubahan kita lebih baik. Contohnya lingkungan-lingkungan yang menjadikan kita lebih happy, lebih sehat. Ya, kalau kita di dalam lingkungan orang-orang yang punya perut buncit gitu ya, kita nggak apa-apa, dia buncitnya banyak, aku dikit. Nah itu akhirnya pikiran kita nggak jadi baik gitu. Jadi apa ya? Menurut saya jadi toksik buat kita. Jadi karena lingkungannya kita seperti ini, ya udah, aku juga sama mereka. Tapi coba kita cari yang lebih baik, pasti kita dari yang terbaik itu kita yang cari yang terbaik lagi. Buat saya seperti itu. Oke, kita tahu Ko Yayan ini juga termasuk orang yang dibilang dermawan. Bagaimana bisa melatih diri kita mau melakukan hal itu? Ya. Satu kedermawanan itu kita jadikan satu kebiasaan buat saya sih. Karena suatu kebiasaan itu artinya kita menjadi ikhlas, ya, tulus. Saya sering mencontohkan kepada teman-teman saya bahwa kalau kita mau berbuat lebih, ya, kita harus berani juga belajarnya lebih. Contoh begini. Saya sudah sering mencontohkan bahwa kalau kita mau masukkan kota amal lah, kalau kita mau Jumatan ya, dari Jumatan kan ada kota amal tuh. Jadi orang-orang biasanya bagaimana caranya kita bisa memberikan kota amal lebih, ya toh? Ya saya selalu mencontohkan begini, kamu belajarlah memberi lebih dulu kepada orang. Jadi kalau kita biasakan kita mau aku masuk kota amal 200.000, ya toh. Tapi kalau kita biasanya cuma ngasih orang 10.000, ya berat untuk apa itu ya, untuk memberikan yang 200.000. Tapi kalau kita kebiasaan ngasih orang, aku ikhlasnya bukan kebiasaan, jadi biasakan kita ngasih 500.000. Jadi kalau ngasih 100.000 atau 200.000 masukkan kota amal, jadi ikhlas kan, lupa jadinya kita, karena lebih gampang gitu. Jadi kalau untuk mudahnya, kalau kita mau belajar, kita harus belajar lebih dulu untuk memberikan yang. Jadi ikhlasnya itu di situ, teman-teman. Oh, jadi istiqomah jadinya. Istiqomahnya di situ. Jadi kita kalau sudah sedekah itu kan kalau bisa dilupakan. Ya.
kalau bisa kita sedekah tangan kanan, tangan kiri jangan melihat. Yep. Betul ya? Betul. Nah, itu saya selalu mencontohkan kepada anak saya, kepada teman-teman saya seperti itu. Jadi caranya ikhlas, saya selalu belajar memberi lebih kepada orang lain dulu. Jadi kalau saya kepingin ikhlas 100.000 lah ya, saya harus belajarnya ngasih 1 juta. Tapi kalau biasanya kita, aku pengennya ngasih 100.000 tapi belajar 10.000 pasti berat, pasti kepikiran. Kita biasa ngasih 10.000 terus kita mau ngasih orang 100.000 susah, mikirnya 10 kali lipat. Betul. Tapi kalau kita biasa ngasih 1 juta, kita amal 100.000 lebih mudah buat saya. Yes, setuju. Ya. Good people, ini adalah tip yang bisa kita terima dan kita ambil hikmahnya. Pertemuan kali ini ada beberapa poin yang perlu kita ambil pelajaran. Di antaranya adalah bagaimana menjaga kesehatan, karena utama dan paling utama rezeki itu adalah sehat. Yang kedua adalah mau berbagi, dan juga kita mesti berusaha melatih diri kita melakukan hal-hal yang positif dan bergaul di lingkungan yang positif. Bukan begitu, Pak ya? Betul. Oke, ada lagi tambahan? Ada lagi yang paling penting buat saya dalam kehidupan itu, saya memetik satu hadis ya. Qairnas anfa'uhum linnas. Jadi berbuatlah kita bagi banyak orang, berbuat baiklah ke banyak-banyak orang. Ya, itu aja. Okay, good. Thank you very much. See you again. Yeah.